Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Farisanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terkait kondisi COVID-19 ini yang mengharuskan pembelajaran secara daring dari sekolah maupun kuliah, melalui video ini saya mempersembahkan jawaban-jawaban saya atas UAS dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Micro Teaching. Tentunya nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen saya terkait keterampilan dasar mengajar. Simak terus videonya dan semoga jawaban-jawaban yang saya berikan akan memberikan manfaat kepada kalian yang menonton. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah, dari 8 keterampilan dasar mengajar, manakah keterampilan yang paling penting? Dan adakah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya? Coba jelaskan. Baik, jawaban saya adalah dari 8 keterampilan dasar mengajar itu semuanya memiliki peran yang sangat penting. Dan di sini saya akan mencoba mengungkapkan peringkat-peringkat keterampilan yang terpenting menurut saya yang harus kita kuasai atau kalian kuasai terlebih dahulu. Baik, nomor 1 yang menempati keterampilan yang paling penting untuk kita kuasai terlebih dahulu adalah keterampilan menjelaskan pelajaran. Nomor 2, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nomor 3 adalah keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Nomor 4, keterampilan memberikan penguatan. Nomor 5, keterampilan mengadakan sebuah variasi. Nomor 6 adalah keterampilan mengelola kelas. Nomor 7 adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan nomor terakhir, yaitu nomor 8, adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, tentunya saya mengungkapkan sebuah pendapat tersebut mempunyai alasan tersendiri. Nah, alasan ini yang saya jadikan untuk keterkaitan antara keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lainnya. Keterampilan yang saya tempatkan pada nomor pertama adalah keterampilan menjelaskan pelajaran. Perlu kalian ketahui, sebelum kita melakukan kegiatan mengajar, hal yang paling penting dalam kita kuasai adalah penguasaan sebuah materi yang akan kita paparkan kepada siswa. Materi-materi tersebut harus kita asah secara mendetail informasinya agar tidak terjadi kegugupan dalam ketidakpenguasaan sebuah materi. Keterampilan yang saya tempatkan pada nomor 2 adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, sebelum kita mengajar sebuah kelompok besar atau sebuah kelas di suatu sekolah, alangkah baiknya kita mempunyai sebuah pengalaman-pengalaman yang akan menjadikan kita mengetahui karakter-karakter yang dimiliki oleh kebanyakan siswa. Hal ini guna untuk menyelaraskan sebuah pengalaman dengan keadaan real di lapangan. Tidak hanya itu, keterampilan yang kalian dapatkan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan membantu kalian untuk memantapkan skill mengajar kalian dalam menghadapi kelompok besar, yaitu di sebuah kelas dalam suatu sekolah. Nah, keterampilan yang saya tempatkan pada nomor ketiga adalah keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. Nah, setelah kalian memaparkan suatu materi di dalam sebuah kelompok kecil, keterampilan yang harus kalian kuasai adalah keterampilan bertanya. Bertanya di sini berguna untuk membuat sebuah feedback antara guru dan siswa. Nah, kalian bisa bertanya kepada siswa guna mengetes ia sejauh mana paham akan materi yang telah kita sampaikan. Nah, hal ini dapat mengurangi kejadian ketidakpahaman siswa atas apa yang disampaikan materi oleh guru. Selanjutnya, keterampilan yang saya tempatkan di nomor keempat adalah keterampilan memberi penguatan. Setelah kita melontarkan sebuah pertanyaan dan siswa memberikan suatu feedback, hal yang paling kita perhatikan selanjutnya adalah memberikan penguatan kepada siswa itu sendiri. Nah, jika seorang siswa memberikan feedback yang positif atau contohnya memberikan jawaban yang benar, penguatan bisa dilakukan dengan cara memuji siswa itu sendiri. Nah, sedangkan jika seorang siswa memberikan feedback yang negatif dengan contoh siswa tersebut salah dalam menjawab pertanyaan, kita dapat melakukan sebuah penguatan dengan cara menjelaskan kembali materi-materi yang belum dipahami oleh siswa itu. Untuk keterampilan yang saya tempatkan pada nomor 5 adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, setelah kita melakukan pengalaman dengan cara mengajar sebuah kelompok kecil dan perorangan, pengalaman yang harus kita gali selanjutnya adalah mengadakan sebuah variasi dalam proses pembelajaran. Jika sebuah kelompok kecil ataupun perseorangan yang kita ajarkan merasa bosan atas gaya mengajar kita, kita dapat melakukan sebuah variasi pembelajaran, yaitu
Menyuguhkan media pembelajaran. Selain media pembelajaran, kita dapat menyuguhkan sebuah model pembelajaran. Sebelum kita terjun dalam mengajar suatu sekolah ataupun kelas, tentunya hal ini dapat berguna sekali dalam melihat respon peserta didik dalam kita mencari pengalaman. Selanjutnya, keterampilan yang saya tempatkan di nomor 6 adalah keterampilan mengelola kelas. Setelah kalian mendapatkan sebuah pengalaman dari mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan tentunya sudah diasah keterampilan-keterampilan lainnya, langkah yang dapat kalian tempuh selanjutnya adalah mengelola sebuah kelas. Nah, tentunya ini berada di suatu sekolah ya. Tidak asing lagi bahwasanya dalam sebuah kelas di suatu sekolah memiliki jumlah siswa yang lebih dari satu. Nah, tentunya hal ini mengakibatkan perbedaan siswa antara siswa satu dengan yang lainnya. Dimulai dari respon ia menanggapi suatu pelajaran, gaya belajar mereka, ataupun karakteristik antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, kalian bisa melakukan pengelolaan kelas tersebut dari pengalaman-pengalaman yang telah kalian dapatkan sebelumnya. Contoh, jika ada salah satu siswa di dalam sebuah kelas yang bandel, melalui pengalaman yang kalian dapatkan, tentunya kalian tidak segan lagi dalam menegur siswa tersebut. Kegiatan lainnya dalam mengelola sebuah kelas adalah cara kalian dalam menyikapi karakteristik siswa dan cara belajar siswa. Nah, inti dari kegiatan mengelola sebuah kelas ini adalah menyikapi situasi yang baru atas pengalaman yang telah kita dapatkan sebelumnya. Menjadi sebuah tantangan bagi seorang calon guru yang telah mahir dalam mengajar sebuah kelompok kecil maupun perseorangan ke dalam kelompok besar ataupun sebuah kelas di suatu sekolah. Untuk keterampilan yang saya tempatkan di nomor ketujuh adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Saat kita menerapkan sebuah model pembelajaran di dalam kelas, tentunya tidak asing lagi model pembelajaran di kurikulum 2013 ini terdapat sintaks yang mengharuskan siswa dalam berdiskusi. Nah, kegiatan berdiskusi ini sebenarnya menjadi sebuah nilai dalam keaktifan siswa. Kegiatan berdiskusi yang dilakukan oleh siswa tidak seharusnya dilepaskan begitu saja. Kita sebagai calon guru maupun seorang guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator terhadap siswa. Sebuah diskusi umumnya memerlukan waktu cukup lama, apalagi jika ada kelompok diskusi yang kesulitan dalam mencari solusi. Nah, peran guru di sini adalah mengatur alur diskusi. Saat kita memberikan tuntunan-tuntunan jalannya diskusi, tentunya hal tersebut memberikan efek terhadap keberhasilan diskusi. Waktu diskusi menjadi tidak terbuang dengan sia-sia. Dengan hal ini, banyak materi yang akan dicapai atau dijelaskan lebih lanjut. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini bagi saya masih merupakan keterampilan dalam mengelola kelas. Bagaimana kita mengelola sebuah jalannya pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi efektif. Untuk keterampilan yang saya tempatkan di nomor terakhir adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut saya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran saya tempatkan di nomor ke-8 adalah karena kita sebagai calon guru ataupun seorang guru harus menguasai terlebih dahulu dalam mengajar sebuah inti pembelajaran. Bukan berarti keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini bagi saya tidak penting, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa keterampilan dari dasar mengajar ini mempunyai peran yang sama pentingnya. Akan tetapi, memang bagi saya ada langkah-langkah yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Keterampilan membuka pelajaran dan menutup pelajaran ini menjadi sebuah bonus bagi calon guru ataupun seorang guru dalam menciptakan atau memulai pembelajaran dan menutup pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Nah, itulah jawaban saya atas pertanyaan nomor 1, di mana 8 keterampilan mengajar ini mempunyai peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan keterampilan yang satu dengan yang lainnya adalah memiliki keterkaitan tersendiri. Dan jika ditinjau lebih jauh, keterampilan satu dengan yang lainnya ini merupakan sebuah keseluruhan dari suatu keterampilan. Nah, alasan-alasan yang telah saya paparkan sebelumnya adalah keterkaitan antara keterampilan yang satu dengan yang lainnya. Nah, inti hubungannya yakni keterampilan-keterampilan yang saya tempatkan dari nomor 1 sampai ke 8 adalah proses bagaimana kita memiliki skill mengajar yang baik dan benar.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul pada pembelajaran tematik di sistem kurikulum 2013 ini serta cara mengatasinya. Menurut pandangan saya, permasalahan terbesar yang sering saya temui di sebuah sekolah pada seorang guru maupun mahasiswa magang adalah ketidaksiapan mereka dalam menyampaikan sebuah materi pada hari itu. Kita mengetahui pembelajaran di sekolah dasar di sistem kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran tematik, di mana dalam satu hari dapat menjelaskan beberapa muatan pembelajaran. Hal ini menjadikan kesulitan pada seorang guru ataupun mahasiswa magang dalam mencari suatu jembatan dari pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya. Tetapi tidak sedikit yang saya temui dari mereka adalah mengabaikannya sebuah perangkat pembelajaran. Padahal jika ditinjau, perangkat pembelajaran berguna dalam mengatur proses pembelajaran itu sendiri. Kita seringkali melupakan sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan alasan bahwa kita telah mengetahui atau paham akan materi tersebut. Padahal sebuah RPP dapat kita jadikan tumpahan ide sebelum melakukan proses mengajar, entah itu menerapkan model pembelajaran atau media pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki dari kondisi ini adalah kita jangan mengesampingkan sebuah perangkat pembelajaran. Perbaikan bisa dilakukan dengan cara membuat RPP H-2 sebelum kegiatan mengajar. Dan jika kalian membutuhkan sebuah media pembelajaran, minimal H-1 sudah jadi, sehingga malamnya saat kalian besok akan memulai kegiatan mengajar, kita telah menyiapkannya secara matang. Nah, kondisi tersebut merupakan sebuah permasalahan dari segi pendidik. Banyak sekali dari segi peserta didik yang mengalami permasalahan terkait pembelajaran tematik di kurikulum 2013. Akan tetapi bila ditinjau lebih jauh lagi, saat kita memperbaiki sikap ataupun karakter peserta didik, kita sebagai pendidik harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, peserta didik adalah tiruan dari sang pendidik. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu keterampilan dasar mengajar apa saja yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, dan apa yang sebaiknya dilakukan agar pembelajaran tetap efektif. Baik, menurut saya kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, keterampilan dasar mengajar yang sering sekali digunakan oleh guru adalah keterampilan mengadakan variasi. Kita telah mengetahui pembelajaran dilakukan secara daring seperti situasi saya saat ini. Pembelajaran daring seperti ini mengharuskan semua guru keluar dari zona nyaman, dari mengajar secara langsung yang beralih ke mengajar jarak jauh. Nah, variasi mengajar yang digunakan oleh guru-guru ini adalah menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi atau bahkan kelas online. Nah, hal yang perlu dilakukan agar proses pembelajaran tetap efektif adalah melibatkan peran orang tua dalam proses pembelajaran di rumah. Dengan demikian, walaupun proses pembelajaran dilakukan jarak jauh, tetapi kita sebagai guru tetap bisa meninjau kondisi kognitif sang anak. Atau jika perlu, yang harus kita lakukan adalah mentransfer ilmu dari kita ke orang tua. Hal tersebut bisa dilakukan melalui media sosial atau bahkan ketemu dengan memperhatikan jarak. Terkadang, siswa jika dilepaskan belajar di rumah akan tidak terkontrol sampai mana pemahaman kognitif sang anak tersebut. Maka dari itu, agar proses pembelajaran tercapai, setiap pembelajarannya guru harus memiliki target pada orang tua agar si siswa ini paham akan materi tersebut. Dengan kata lain adalah orang tua sebagai guru kedua di rumah. Baik, kita masuk ke nomor terakhir, yaitu soal nomor 4. Mengapa kalian perlu menguasai ke-8 keterampilan dasar mengajar? Dan apakah manfaat dan pentingnya dari keterampilan tersebut? Coba jelaskan. Sebagai calon guru dan seorang guru adalah kewajiban kita dalam menguasai keterampilan pedagogi. Nah, keterampilan dasar mengajar inilah yang akan menghantarkan calon guru ataupun guru dalam memiliki kemampuan pedagogi. Tentunya hal ini merupakan sebuah hal penting yang harus dimiliki oleh pendidik.
Saat kita tidak menguasai kedelapan keterampilan mengajar tersebut, tentunya proses pembelajaran menjadi tidak lancar, atau bahkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Pendidik yang profesional akan menjadikan siswa berprestasi. Secara tidak langsung, keterampilan dasar mengajar ini memiliki manfaat bagi pendidik dan peserta didik, di mana peserta didik berperan sebagai objek dari sang pendidik. Karena bagaimanapun bagi saya, tugas seorang guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Nah, sebelum mencerdaskan peserta didik, tentunya sang pendidik harus mencerdaskan diri terlebih dahulu. Nah, itulah jawaban-jawaban saya yang telah saya paparkan dari UAS mata kuliah Micro Teaching. Semoga jawaban-jawaban saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.